Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Maftal Fandi dan teman saya akan menjelaskan PPT tentang karakteristik budaya organisasi manajemen Jepang dan budaya komunikasi dalam masyarakat Vietnam. Karakteristik budaya organisasi manajemen Jepang. 1. Sistem kerja seumur hidup. Salah satu yang penting dalam organisasi Jepang ialah sistem kerja seumur hidup. Namun kenyataannya tidak semua perusahaan yang menerapkan sistem kerja seumur hidup, tetapi perusahaan-perusahaan besar yang birokrasi pemerintah menerapkannya. Sekali diangkat, maka seseorang akan tinggal dalam organisasi atau perusahaan itu sampai mencapai umur 55 tahun. 2. Evaluasi dan promosi. Setiap karyawan akan dievaluasi sekali dalam 10 tahun. Selama masa itu tidak akan ada promosi. Promosi yang lambat ini akan menghambat permainan yang tidak wajar dari pekerjaan karena seluruh karyawan tahu akan menyadari kapan masanya dia dinilai dan dipromosikan. 4. Jalan karir yang tidak berdasarkan pada spesialisasi. Perkembangan karir seseorang tidak diperoleh melalui kecakapan atau keahlian dalam suatu bidang tugas, tetapi dilalui melalui jalan yang berliku dalam perusahaan tempat dia bekerja. Sebagai contoh, seseorang lulusan universitas yang baru saja bekerja pada sebuah perusahaan bank, ia akan dididik untuk mengenal seluk-beluk daerah tersebut. 5. Mekanisme pengawasan. Seperti setelah dikemukakan sebelumnya, bahwa setiap peserta organisasi akan tergabung dalam kelompok-kelompok yang sangat intim serta terkait akan norma-norma kelompok. 6. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu fungsi yang menjadi kunci dalam manajemen. Dewasa ini, proses pengambilan keputusan pada organisasi Jepang baik negara maupun niaga banyak diteliti orang secara mendalam karena mereka beranggapan bahwa proses tersebut unik dan erat kaitannya dengan pengaruh tradisi Jepang. 7. Tanggung jawab dalam manajemen. Dalam teori manajemen bahwa tanggung jawab tertinggi berada pada pucuk pimpinan organisasi karena daripadanya lah semua keputusan atau perintah itu keluar. Setiap kalau ditanyakan kepada pejabat Jepang tentang siapa yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertinggi dalam organisasi, maka mereka akan bingung menunjukkannya. 8. Sistem bonus dan kemudahan kerja. Dalam bidang ekonomi, ada dua hal yang menonjol dalam perusahaan-perusahaan besar Jepang, yaitu pertama, setiap perusahaan besar di Jepang memberikan bonus kepada karyawannya sekali dalam 6 bulan. Di samping itu diadakan pula bonus tahunan yang jumlahnya 5 atau 6 kali gaji. Besar bonus tidak tergantung pada keadaan atau kecakapan seseorang, tetapi tergantung kepada keadaan perusahaan. 9. Keterlibatan seluruh anggota organisasi Jepang berpandangan bahwa bekerjanya mekanisme organisasi tidak hanya ditunjang oleh faktor-faktor dalam organisasi saja, tetapi juga ditunjang oleh faktor-faktor yang ada di luar organisasi. Artinya seluruh orang menunjang organisasi tersebut sehingga dapat berjalan mencapai sasarannya. Kehidupan orang Vietnam berdasarkan pertanian yang tergantung satu sama lain.
masyarakat Vietnam saling menghormati untuk menjaga hubungan yang bagus dalam masyarakat. Hal ini akhirnya membentuk sebuah budaya komunikasi. Pertama, karakter sistematis membantu kita menemukan hubungan yang sangat dekat di antara peristiwa dan aktivitas di dalam sebuah budaya. Oleh karena karakter sistematis, budaya sebagai entitas mencakup semua aktivitas di dalam masyarakat untuk memenuhi tugas organisasi masyarakat. Jadi, budaya dipertimbangkan sebagai dasar masyarakat. Budaya petani menyebabkan perilaku orang Vietnam terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh perasaan. Ketika orang saling mencintai atau menyukai, mereka cenderung memaafkan kesalahan orang lain, meskipun kesalahan itu sangat besar. Perasaan lebih bernilai daripada rasionalitas atau menghargai perasaan jauh lebih penting daripada yang lain. Orang Vietnam mempunyai kebiasaan suka mencari informasi dari orang lain untuk menilai orang lain. Dalam komunikasi, pertanyaan tentang umur, kelahiran, pendidikan, pekerjaan, situasi sosial, kekeluargaan sangat sering ditanyakan. Hal tersebut kelihatannya memperlihatkan bahwa orang Vietnam terlalu ingin tahu, bahkan anehnya untuk orang asing. Tetapi karakteristik ini adalah hasil yang dan komunikasi di masyarakat Vietnam sangat berdasarkan budaya dan kebiasaan. Mungkin kehidupan masyarakat dan ekonomi pertanian membuat orang-orang saling tergantung. Dengan demikian, orang harus saling menghormati dan saling membantu. Ini bisa dilihat di negara-negara yang menganut sistem agraris khususnya di Asia. Orang-orang berusaha mengembangkan masyarakat mereka sendiri supaya lebih baik daripada masyarakat lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi dari semangat masyarakat pertanian. Sebagai netizen, jalan manajemen organisasi di Jepang berhasil sehingga mempermudah masyarakat Jepang dalam mencari kerja dan lain-lain. Apalagi ada perusahaan yang sekali seumur hidup meskipun batas usianya sampai 55 tahun. Sedangkan dalam budaya pertanian di Vietnam, kita bisa mengambil hal positifnya, yaitu saling menghormati, sangat menyukai interaksi dan komunikasi, sehingga kuatnya ikatan silaturahmi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.